Ada lembaran biru dan ada lembaran merah. Biru itu berapa rupiah biasanya? 50.000. Kalau merah? 100.000. Masing-masing akan mendapatkan satu lembar uang masing-masing. Cuma nggak tahu nih, dapat 50 atau dapat 100, tapi yang jelas hanya satu lembar saja. Dan saya serahkan kepada Pak Ketua dan Ibu Wakil. Silakan Pak, bagi-bagikan, bebas Pak, mau dapat uang yang biru atau uang yang merah. Ya, bagikan Pak, satu lembar saja, bebas. Harusnya nih. Oh, wakil ya Bu. Biar cepat ya, bagi dua. Oh iya. Oh, yang cepet nih. Digandakan dulu. Sudah? Ya, silakan. Bebas Pak, terserah. Buaka boleh ngasih 50, boleh ngasih 100. Saya ini duitnya ya. Bunga ya. Sudah? Satu lembar saja? Satu aja? Pak Ketua, ambil satu-satu. Udah megang-megang paha. Belum dikasih ya? Belum dapat nih. Oh, belum? Saya yang biru aja. Oke. Ya salah lah. Sudah semua punya uang-uangan warna biru dan merah? Warna biru berarti berapa? Warna merah? 100. Nah, permainannya sekarang saya akan menyebutkan nominal tertentu. Yang nanti Bapak Ibu wajib berkumpul orangnya lah ya, berkumpul sesuai dengan nominal yang saya sebutkan. Contoh, kalau saya sebutkan 200.000, berarti berkumpul orang yang 2 orang memegang kartu merah, atau 4 orang kartu biru, atau 1 merah, 2 biru. Pokoknya yang penting harus sesuai dengan nominalnya. Yang nggak bisa berkumpul sesuai dengan nominal, saya nggak tahu nih nanti hukumannya apa Pak. Ketika suruh nyanyi saya nggak tahu, ada Pak Ketua dengan Bu Waka. Kalau kumpul, jelas? Jelas ya? Baik, kalau gitu cobaan pertama, silakan berkumpul 500.000. 500.000 Mas. 500.000. 1, 2, 3, 4. 500.000. Wah, ini nih cuma 150 tekor. Hukumannya mesin WC. Servis ke mama. 350.000. 350.000. 350.000. Kurang cepet cari aja. Ada yang kelebihan 100. Tambukin aja pakai duit lu. 2,5. 350. 800.000. Kurang ini. Berapa? 800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 850. 800.000. Bapak 800.000? Ya. Tambahin loh. Tambah ini banyak amat. 550.000. 300.
450? Mana 450? Oh, pas masih 500 tuh. 450? Masih kurang? Masih kelebihan. Bener. Benar. Oh, betul. Pas. Wih, keren bisa mas ini. 1.100.000. Berapa ini? 2 juta nih. 2 juta. Semua tuh booking. Iya. 1.100.000. Judi online. Gimana? Judi online. Judul, Pak. Judul. Berapa ayo? Cuma 50.000 gitu. Saya kurang bisa ngitung. Kantor aja ini. Iya. 250.000. Iya. 250.000. Nah, gimana gitu? Biar nggak dikejar lagi, yang 50.000 saya sumbangin aja. 450.000. Iya. Rasanya ini nggak gerak-gerak. 450 cukup. Ya, 100. Kurang 100 nih, ada yang kurang 100. 100. Boleh nih, 4 mana? 400 mana? mana? Bu, 450. Ada yang kurang 100. Udah pas. Berapa? Ini yang ditinggalin. Kurang 100. Masih kurang. Baik, terima kasih teman-teman. Boleh. Alhamdulillah berlipat ganda jadinya. Tukarnya kapan nih Pak? Tukarnya kapan? Boleh nanti dibelanjain buat bakmi Jowo. Baik Bapak Ibu, selain untuk menyegarkan siang hari ini, jam rawan ini, pembelajaran apa yang didapat dari permainan tadi? Cepet-cepetan apa? Cepet-cepetan ngambil uang? Cepet-cepetan buang uang? Cepat-cepat nambahin duitnya. Cepet-cepetan nambahin uang? Berhitung? Mengatur seperti apa Pak Faiz? Agar uangnya itu bisa sesuai dengan kebutuhan. Agar sesuai kebutuhan. Ya, kalau pas ya Pak. Iya, kalau Tadi ketika besar, misalnya sebutkan 800, awalnya tarik-tarikan. Tapi ketika disebutkan dengan nominal lebih kecil, malah dibuang. Sama-sama kelebihan. Padahal itu baru uang-uangan, saudara. Nah, sedikitnya menceritakan dalam dunia nyata kadang-kadang ketika butuh ya Pak, waduh cepet-cepetan narik bagaimana mendapatkan sumber pendapatan. Ketika lebih sir-sir, buang-buang. Tapi saya percaya kalau di sini nggak ada, di sini jago-jago Pak. Di sini buang semua. Jadi nggak ada yang buang duit. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi demonstrasi pertama mengenai edukasi keuangan untuk keluarga. Jadi demonstrasi pertama. Dia berharap Bapak Ibu sekarang berperan sebagai masyarakat, berperan sebagai peserta. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana sesi edukasi keuangan difasilitasi. Silakan berperan sebagai peserta masyarakat. Kalau ada masukan mengenai modul, mengenai langkah-langkah, boleh dicatat dulu dan nanti di akhir hari kelima kita akan kumpulkan. Karena kami pun percaya bahwa tidak ada alat tools yang
sempurna. Pasti ada yang bisa ditambahkan, nanti itu kita bisa tambahkan di hari ke-5. Jadi untuk sesi demonstrasi, mohon nikmati dulu prosesnya, bagaimana sebuah sesi edukasi keuangan dibawakan. Sepakat ya, Bapak Ibu ya? Dan izin saya menggunakan mic karena untuk sesi demonstrasi ini kita direkam untuk nanti kami kirimkan ke ILO Jenewa. Termasuk nanti sesi micro teaching Bapak Ibu semua pun akan kita rekam. Jadi mohon izin dulu disclaimer dari awal bahwa kegiatan ini didokumentasikan. Baik, kita masuk ke sesi pertama. Selamat datang Bapak Ibu semua dalam pelatihan edukasi keuangan keluarga. Sesi pertama, kita akan sama-sama belajar mengenai menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang, menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang, serta rencana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ini sesi pertama kita di siang hari ini. Nah, apa sih tujuan sesi dari menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini? Jadi diharapkan pada akhir sesi nanti Bapak Ibu pertama bisa menentukan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini tujuan sesi kita pertama. Yang kedua, kita bisa menentukan tujuan yang berbeda dalam sebuah keluarga, memahami pentingnya perencanaan dan pengelolaan uang, bisa menilai biaya tujuan keuangan kita, bisa menentukan prioritas tujuan keuangan kita, dan bisa membuat rencana tabungan. Ini tujuan sesi pertama kita. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menetapkan tujuan jangka pendek, menengah, panjang. Terus gimana ya untuk mencapai tujuan tersebut melalui perencanaan. Kemudian juga bagaimana bisa memprioritaskan dan membuat rencana tabungan. Ini tujuan sesi kita di 90 menit ke depan. Nah, di awal saya akan perlihatkan sebuah peribahasa. Ada yang bersedia untuk membacakan, Bapak Ibu? Bersedia membacakan? Siapapun? Silakan. Jika seseorang tidak tahu pelabuhan mana yang dituju, maka tidak ada angin yang akan membantunya. Membantunya. Jika seseorang tidak tahu pelabuhan mana yang dituju, angin pun tidak akan membantu. Ada yang pernah dengar peribahasa ini? Baru ini. Nah, pernah? Ini dibuat oleh Seneca. Ada yang kenal Seneca? Senegal, ada yang kenal. Peribahasa ini. Menurut Bapak Ibu, apa sih arti dari peribahasa ini? Harus menentukan tujuan. Ya, harus. Punya goals. Silakan Pak. Baik. Setiap orang harus punya goals. Setiap orang harus punya goals, harus punya tujuan. Oke. Ada lagi yang mau berbagi apa sih arti dari peribahasa ini? Terima kasih Pak ya. Ada lagi? Satu lagi? Ya, bukanlah. Apa ya Bu maksud? Kalau kita tidak tahu apa tujuan kita, kita apa namanya, tidak akan ada yang bisa membantu. Maksud saya tidak apa namanya faktor lain yang perlu kita siapkan itu tidak akan membawa kita ke tujuan. Jadi kalau nggak punya tujuan, bahkan kita nggak bisa berharap bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu sekarang sudah punya tujuan dalam hidup Bapak Ibu? Punya nggak tujuan hidup? Oh ada, boleh berbagi pertama apa tujuan hidupnya Pak? Saya komentar. Boleh berbagi Pak, apa Pak tujuan hidupnya Pak? Ideal sih nggak Pak, cuma mau mendekati. Ya, apa-apa. Jadi orang yang baik. Jadi orang yang Baik. baik. Nah, orang yang baik itu seperti apa Pak? Ya. Bagi-bagi duit kan? Ya selagi kita mampu, kita bantu.
Oke, mampu itu misalnya ada butuh pertolongan, waduh, saya SPP anak belum dibayar nih, boleh dong bantu, atau Pak Tono biar silaturahmi tidak terputus, boleh dong 100. Maksudnya gimana Pak? Dalam artian bukan begitu Pak. Ya. Artinya selagi saya mampu, bukan hanya materi Pak. Apakah butuh bantuan moral atau butuh bantuan yang bersifat yang bisa saya bantu, ya saya bantu. Tapi kalau di luar kemampuan saya, ya, mohon maaf. Itu aja. Baik Pak Tono, terima kasih. Nah, kalau kaitannya dengan tujuan keuangan nih, suatu tujuan yang bisa kita ukur, bisa kita capai dengan uang. Karena berat ya kalau bisa terlalu lebar. Apa tujuannya? Oh, kalau tujuan saya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Aduh, amin, amin. Ada nggak teman-teman punya tujuan keuangan? Ada. Nah, misalnya Mbak Lulian apa? Punya rumah. Kalau rumah bisa diukur nggak? Bisa kita perkirakan berapa biayanya. Oke, rumah. Ada lagi punya tujuan? Ya. Barbershop digabung dengan kafe. Oh, barbershop ada kafenya, bukan setiap dicukur dikasih kopi atau beli kopi dikasih rambut. Bisnis menarik loh ya. Pengen punya usaha barbershop dengan kopi shop. Bisa ini nggak dibayangkan terukur berapa kira-kira biayanya? Bisa ya? Itu kan biayanya berapa? Bisa diperkirakan kapan akan dicapai? Bisa juga ya. Oh, saya pengen buka barbershop plus cafe tahun depan, 2 tahun lagi. Baik. Nah, ya. Ya. Kalau pengen punya kos-kosan 20 kamar. 1000 kamar? Oh. Nyaingin lawang sewu. Lawang sewu gitu. Oke. Pengen punya kos-kosan 30 kamar. Bisa diperkirakan nggak berapa biaya yang dibutuhkan? Oke, bisa ya. Nah, memang kan penting teman-teman menentukan sebuah tujuan ketika kita akan mengelola sebuah keuangan. Kita punya target, punya goals tadi ya, punya target yang dituju. Nah, sekarang kita akan lihat studi kasus. Silakan Bapak Ibu buka bukletnya, pegang sebentar. Coba buka studi kasus nomor 1 di halaman 14. Halaman 14. Ada halaman 14? Studi kasus 1. Ada yang bersedia membacakan sebelum ditunjuk oleh Pak Ketua? Boleh. Silakan. Ibu Saleha mempunyai usaha warung kelontong di desanya. Suaminya yaitu Pak Weli, seorang anggota anak buah kapal migran berusia 33 tahun, memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengarungi lautan. Dari pernikahan mereka, lahirlah 2 orang anak, Rahma, seorang siswi SMP, dan adiknya Ilham yang masih bersekolah di SD. Di suatu malam yang penuh harapan, ketika Pak Weli berada di rumah bersama keluarganya, mereka bercakap-cakap dengan masa depan. Di pikiran Ibu Saleha, ia tidak mau suaminya harus selalu mengarungi gelombang sebagai anak buah kapal migran. Oleh karena itu, bersama dengan suaminya, mereka mendiskusikan rencana untuk memperluas bisnis toko kelontong Ibu Saleha. Untuk meningkatkan penjualan dan efisiensi pengiriman, mereka berencana untuk membeli kendaraan roda 2. Lebih dari sekedar kesuksesan bisnis, percakapan tersebut mengungkapkan impian dan rencana bersama. Ibu Saleha dan suaminya tidak hanya mengejar kesuksesan materi, mereka juga melihat lebih jauh ke depan. Mereka mempunyai mimpi yang menginginkan anak-anaknya melanjutkan ke sekolah kejuruan atau SMK dan mungkin bahkan ke universitas.
termasuk tujuan untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah, Melalui perencanaan dan kerja keras, mereka berharap dapat menjalani perjalanan hidup yang bermakna dan diberkahi. Sudah? Sekian. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Retno sudah membacakan. Berdasarkan studi kasus yang pertama, tujuan keuangan Ibu Saleha ya. Apa aja tujuan keuangannya? Ya? Oke, memperluas toko. Apalagi? Beli sepeda motor. Sepeda motor. Ada lagi? Sekolah anak butuh biaya? Oke, ada lagi? Ibadah haji. Butuh biaya? Ada lagi? Sudah cukup? Oke, baik. Berdasarkan studi kasus Ibu Saleha, kita lihat nih tujuan keuangan Ibu Saleha memperluas toko, beli sepeda motor, sekolah anak, ibadah haji. Menurut Bapak Ibu, apakah bisa ini langsung kita wujudkan dalam waktu bersamaan? Berat ya, mungkin untuk sebagian orang itu ada yang sultan, bukan sultan OJK ya, itu bisa langsung lewat. Tapi sebagian itu berat dilakukan. Kira-kira mana nih yang bisa dicapai dalam jangka pendek ya? Kalau bisa lihat studi kasus sebelumnya. Sepeda motor, oke, ini bisa jangka pendek. Perluas toko. Jangka menengah. Jangka panjang. Oke. Nah, dalam modul kita coba perkirakan biasanya jangka pendek itu 0 sampai 1 tahun depan, 0 sampai 12 bulan depan. Jangka menengah itu 1 sampai 3 tahun. Jangka panjang itu 3 tahun ke atas. Nah, selanjutnya kami sudah mempersiapkan ceritanya ini tahu terkait dengan tujuan keuangan Bapak Ibu semua. Nah, di meja masing-masing ada kertas post-it yang sudah disiapkan. Ada yang berwarna, ini warna apa ya? Pink, peach, sama warna kuning atau hijau stabilo gitu. Ya pokoknya itulah warnanya ya. Para bapak-bapak laki-laki tolong gunakan kertas post-it yang berwarna peach. Sedangkan perempuan silakan gunakan warna kuning. Silakan tuliskan di masing-masing kertas post-it ini satu tujuan keuangan Bapak Ibu. Bukan Ibu Soleha. Bikin dulu Pak ya, bebas. Bukan Ibu Soleha. Bukan, punya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu silakan tuliskan tujuan keuangan masing-masing. Jelas bisa berbeda-beda ya. Tapi ingat, yang bisa terukur dengan uang. Jangan sampai tujuan saya pengen bahagia. Berat ya, berapa rupiah bahagia? Gimana Bapak Ibu bisa bahagia? Oh, saya bahagia kalau saya bisa masukkan anak saya ke kuliah misalnya. Lebih terukur ya. Silakan tuliskan satu tujuan keuangan di satu kertas. Oh, saya punya 3 tujuan, berarti 3 kertas. Oh, saya punya 5 tujuan, bikin 5. Oh, jadi satu kertas, satu tujuan. Kalau punya 3 tujuan, berarti 3 kertas. Silakan Pak. Silakan. Ah, saya punya 2 tujuan. Pakai spidol gitu. Saya punya tujuan, tuliskan di 2 kertas. Saya punya 5 tujuan, tuliskan. Silakan. Tujuan masing-masing ya. Tadi kita sudah belajar dari kasus Bu Saleha.
Bu Saleha itu pengen memperluas toko, beli sepeda motor, sekolah anak, dan ibadah haji. Sekarang tujuan keuangan masing-masing, Bapak Ibu. Silakan kalau ada satu, boleh dua, tiga. Yang penting satu kertas post-it, satu tujuan. Beli sepeda, oke. Nah. Ya? Bapak Ibu ingat tulisan sendiri nggak? Kalau enggak di bawah boleh dikasih inisial biar nggak ketukar sama yang kasih nama boleh, tapi inisial boleh. Kasih tanda boleh. Yang penting nanti bisa ingat mana sih pasti. Sudah semua? Kalau sudah, mari kita sama-sama menempelkan tujuan kita. Tapi ya, ini tujuan jangka pendek 0 sampai 1 tahun. Silakan teman-teman nanti tentukan tujuan ini saya akan capai jangka pendek atau jangka menengah 1 sampai 3 tahun atau jangka panjang 3 tahun ke atas. Posisi pertama. Posisi kedua, ada garis biru, merah, dan juga hijau. Bapak Ibu boleh menempelkan kalau garis biru itu berkaitan dengan tujuan usahanya. Memperluas toko, nambah bahan baku, tingkatkan. Kalau ada aja. Sedangkan yang kedua, ini tujuan pribadi. Pribadi semua. Yang ketiga, tujuan keuangan keluarga. Silakan tempelkan berada di posisi mana? Usaha jangka pendek atau usaha jangka menengah atau gimana? Silakan tempelkan.
Sudah semua? Sudah ya? Nah sekarang mari kita lihat, mohon maaf berarti yang duduk sini bisa miring dikit ya, melihat ke tujuan keuangan kita. Kalau kita lihat nih, dari tujuan keuangan usaha, pribadi, keluarga, tujuan keuangan mana yang paling banyak? Pribadi kayaknya ya, tujuan pribadi lebih banyak. Kedua, tujuan keluarga, tujuan keluarga. Nah, yang merasa nulis tujuan keuangan keluarga itu pernah didiskusikan nggak dengan keluarganya? Tetapkan tujuan, contoh misalnya kalau di sini keluarga naik haji, beli mobil, punya rumah, mobil, umroh, anak masuk universitas, sekolah anak, renovasi rumah, program punya baby. Pernah didiskusikan nggak dengan keluarganya? Pernah didiskusikan. Jadi tujuan keuangan keluarga tersebut memang hasil diskusi dengan keluarga. Ada yang menentukan sendiri? Ada? Menentukan sendiri? Maksudnya kalau udah punya keluarga menentukan tujuan keluarga orang lain. Maksudnya tuh keluarganya ya berarti sama bapak ibu. Oh sama bapak ibu, nggak didiskusikan? Oh belum? Belum aja gitu? Atau nggak mau mendiskusikan dengan keluarga? Oh belum mau mendiskusikan. Terus keluarga. Kemudian kalau dilihat dari jangka pendek, menengah, panjang, yang paling banyak itu jangka mana ya Tante? Menengah sama panjang ya? Lebih banyak, sedangkan jangka pendek bangun bisnis parkiran motor, mantap nih. Akhirnya daftar haji. Nah ini haji itu usaha atau pribadi atau keluarga? Atau keluarga? Daftar haji usaha pribadi atau keluarga? Pribadi. Oke, pindahkan ya izin ya. Oke, sekolah jenjang lebih tinggi, laptop, sepeda motor, traveling ke Jepang, traveling Asia. Kalau ke Bangkok jangan lupa kontak Pak Nur. Traktir di sana. Kalau jangka menengah, umroh, S2. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi warna, masih ingat tadi laki-laki warnanya apa tadi positnya? Peach. Kalau perempuan warna kuning. Kalau kita lihat nih perbedaan tujuan keuangan antara laki-laki dan perempuan. Banyak maunya. Terlalu banyak keinginan. Oh, laki-laki lebih banyak tujuan keuangan pribadi. Kak. Perempuan kebanyakan tuntutan. Pak. Sesi curcol nanti. Curhat nih Pak Tono. Biar seru Pak. Biar seru ya. Oke, kalau perempuan, kalau laki-laki katanya lebih banyak tujuan pribadi. Kalau perempuan pribadi sama keluarga juga ya. Keluarga yang banyak. Kalau di sini keluarga laki-laki ada 3 orang. Kalau perempuan sama antara pribadi dan keluarga. Tujuan ternyata perempuan lebih banyak mikirin tujuan keuangan keluarga. Kasirnya Pak. Kenapa? Kasirnya. Kasir. Menteri Keuangan sekaligus Menteri Pertahanan. Mempertahankan nih. Badan Pangan Nasional. Terus terakhir mana? Kalau kita lagi bikin nih tujuan keuangan tadi ya, ada nggak tantangan atau kesulitan-kesulitan ketika menentukan tujuan, termasuk menentukan kapan ini akan dilakukan? Dan saya berbagi nggak atau mau mengalami tadi tantangan ketika membuat tujuan keuangan? Apa tantangan? Ya? Uangnya cukup atau enggak? Izin istri. Oke. Berarti itu kaitannya dengan tujuan pribadi atau pribadi? Itu dapat ACC enggak gitu ya? Apalagi tantangan selain biaya,
izin diskusi dengan pasangan. Baik. Kebutuhan lain. Sumbernya atau ada kebutuhan yang lain. Kebutuhan mendadak. Kebutuhan mendadak. Nah, supaya enggak tadi bentrok sama kebutuhan mendadak, kebutuhan lain-lain, supaya di ACC sama istri, supaya biayanya bisa mencukupi. Apa ya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan peluang supaya tujuan kita tercapai? Ada pos, perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Apa aja yang harus direncanakan? Buat perencanaan, bikin pos tadi ya, bikin pos. Apalagi? Kita mesti tahu dulu uangnya ada berapa. Ada tahu dulu kita punya uang berapa. Kemudian setiap bulannya pemasukan kita berapa? Oke. Selain pemasukan, kalau prioritas untuk pengeluaran nggak? Pengeluarannya berapa? Termasuk apa yang wajib duluan kalau prioritas. Oke, apalagi selain pemasukan berapa, pengeluaran berapa, apalagi harus kita lakukan atau harus kita ketahui supaya tujuan keuangan kita tercapai. Apalagi tahu uang masuk, tahu uang keluar. Eksekusi. Ya, Eksekusi. eksekusi contohnya seperti apa, Pak? Jadi kita sudah punya perencanaan. Kita sudah tadi planning, sudah punya pemasukan, pengeluarannya berapa, sudah kita poskan, eksekusinya. Nah, biasanya eksekusinya ini meleset. Dari perencanaan itu, Pak. Ya, misalkan pemasukan 1 juta nih, pengeluarannya biaya sekolah sekian, biaya ini sekian, biaya ini sekian, tapi habis itu bubar jalan. Berarti kalau boleh saya tangkap intinya harus istiqomah terhadap rencana kita ya, Pak. Oke. Apalagi Bapak Ibu supaya bisa tercapai nih tujuan kita. Tahan jari, Pak. Ya, cek out ya, Pak. Sekarang transaksi itu sangat mudah ya, menggunakan teknologi, menggunakan jari. Jadi berarti hati-hati terhadap pengeluaran. Apalagi nih, Bapak? Ya? Hutang konsumtif. Oke, hati-hati dengan hutang apalagi yang konsumtif. Terus apalagi supaya tujuan kita tercapai? Oke, dari pendapatan. Tadi kita udah bicara pendapatan berapa, pengeluaran berapa, harus istiqomah. Berdoa, Pak. Itu nomor 1. Ya, tadi belum disebutin. Wow, nomor 1 ya. Iya. Beli motor. Motor Matic, ini motor Matic tuh berapa macam nih? Motor Matic yang mana? Yang harga berapa? Oh enggak, harga berapa? Beda-beda ya? Harga 25, Pak. 25. Oke. Berarti kita harus tahu juga berapa biaya yang kita harus siapkan sehingga tujuan itu bisa tercapai. Beli rumah, apakah rumah yang satu dengan rumah yang dua sama biayanya? Belum tentu ya. Nah itu kita harus ketahui berapa biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi harus kita lakukan supaya tujuan tercapai. Satu lagi, ya. Kalau tadi pemasukan kita tingkatkan, pengeluaran kita tekan. Ada sisa, sisanya mana? Salah satunya misalnya investasi kah atau tabungan. Itulah yang dinamakan dengan perencanaan keuangan. Tapi sayangnya masih banyak orang yang belum punya perencanaan keuangan. Masih banyak paradigma, masih banyak pandangan-pandangan tentang perencanaan keuangan. Seperti apa paradigmanya? Saya akan ngajak teman-teman untuk bermain kuis. Saya akan membacakan beberapa pernyataan terkait dengan perencanaan keuangan. Kalau Bapak Ibu merasa setuju atau sepakat dengan pernyataan ini, silakan berdiri. Kalau nggak setuju, tetap duduk. Gitu ya. Yang pertama, pernyataan pertama. Silakan berdiri kalau sepakat. Mengelola uang itu sangat rumit.
Yang sepakat berdiri, yang tidak sepakat tetap duduk. Mengelola keuangan itu sangat rumit. Mengelola uang Uang orang. Uang negara. Mengelola uang itu sangat rumit. Oke, saya butuh 1 atau 2 pendapat yang menyebutkan benar ya sepakatnya. Ya, Mbak Rika. Oh, biar angkat tangan. Ada yang pendapat? Silakan. Mengapa sepakat bahwa mengelola uang itu sangat rumit? Boleh. Silakan Mbak Rika. Mengapa sepakat? Boleh tetap dulu, Pak. Sepakat karena Gen Z ya Pak, Gen Z baru kerja terus jadinya kayak masih filter antara kebutuhan dan keinginan, terus kayak mikirin buat tabungan ke depan gitu sih Pak. Jadi masih rumit, kadang-kadang suka kepleset kayak melaksanakan keinginan itu sebagai kebutuhan, padahal itu termasuk keinginan terus gitu. Oh, ya. Itu masalahnya rumit atau nafsu jadinya gitu karena oh dua-duanya. Oke, makasih. Silakan. Makasih. Ya, di tengah segala harga yang naik dan pendapatannya segitu-segitu aja gitu bisa dibilangnya. Jadi sudah di planning bulan ini segini-segini untuk kebutuhan. Kemudian di pertengahan jalan ketika mau mengeksekusi tadi untuk mengeluarkan pendapatan yang sudah ada, loh ini kok naik dari segini sampai segini, jadinya bongkar ulang rencananya, dihitung yang harusnya mungkin bulan depan dapat nih beli sesuatu yang sudah kita rencanakan, ternyata harus geser lagi nih, yang tadinya rencananya 2 bulan harus sampai 5 bulan ke depan baru dapat. Belum lagi misalnya yang ada tagihan anak sekolah gitu kan, ada kegiatan ini bayarlah untuk kegiatan ini. Jadi rumitnya ya di situ, bongkar pasang perencanaannya gitu. Jadi harus cukup fleksibel gitu ya, nggak bisa yang fix harus sekian pusing sendiri nanti. Okay. Fleksibel ya Bu? Iya. Fleksibelnya tapi ada batasnya. Dalam konteks bukan fleksibel sengarat-ngaratnya tidak, tapi tetap ada batas. Mentoknya di sini, nggak bisa melebihi batas yang itu. Terima kasih Bu. Dua dulu ya. Kita masih ada 4 pernyataan lagi. Sekarang yang tadi tetap duduk. Enggak boleh, berdiri boleh duduk. Saya hanya bertanya yang tadi duduk, yang tidak sepakat dengan pernyataan tersebut, apa alasannya? Oh ya, Pak Rania baru banyak. Soal tadi kan Bapak diksinya sangat rumit ya. Nah, kalau menurut saya bukan sangat rumit, tapi mengelola uang itu challenging buat saya. Jadi saya kalau buat saya bukan sangat rumit, tapi challenging buat saya. Jadi ya selama kita tahu tujuan dan memang pada pelaksanaannya banyak tantangan-tantangan, ya itu memang kenyataannya nggak mungkin dihindari. Tapi ya balik lagi challenging bukan berarti itu semua. Oke. Menantang nih mengelola uang itu, tapi bukan berarti sangat rumit ya. Maka tadi perlu fleksibilitas seperti itu. Oke. Ada lagi dari itu? Pak, boleh. Kalau menurut saya mengelola keuangan itu sebetulnya mudah. Apalagi ini hanya pengelolaan uang keluarga bukan perusahaan gitu ya. Kayaknya nggak terlalu sulit amat. Asal kita tahu caranya bagaimana mengelola keuangan itu. Jadi sebenarnya nggak sulit, tinggal kalau aja kita punya keterampilan terkait pengelolanya itu bisa sangat mudah dilakukan. Apalagi kalau istiqomah itu tadi ya, intinya istiqomah. Baik, pernyataan kedua. Sekali lagi, yang sepakat dengan pernyataan ini silakan berdiri. Seseorang harus jago matematika untuk bisa mengatur uangnya. Seseorang harus jago matematika sehingga bisa mengelola atau mengatur uangnya. Yang sepakat silakan berdiri. Seseorang harus jago matematika untuk bisa mengatur uangnya.
Oke, satu menarik, harus jaga matematika. Kenapa? Bu Cici? Harus bisa berhitung, Pak. Hitung itu ya salah satunya dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian begitu kan. Itu kan di matematika. Oke. Jadi kalau misalnya orang itu misalnya belum bisa berhitung, misalnya 1000 tambah 1000 aja nggak tahu, kan belum bisa dia nanti untuk merencanakan ke depan. Baik. Terima kasih Bu Cici. Nah ini yang nggak sepakat banyak nih, ada yang berpendapat, yang tadi belum berpendapat. Tadi Bu Fitri. Tapi beda. Kenapa tidak sepakat Bu? Seseorang harus jago matematika untuk bisa mengatur uangnya. Menurut saya mengelola keuangan itu tidak harus jago matematika sih, karena kalau matematika itu kan luas ya, nggak hanya 1 tambah 1 atau 1 kali 1 atau pembagian gitu, enggak. Tapi lebih kita paham aja bagaimana cara kita mengatur, kita tahu tujuannya nih, kita tahu cara mengatur keuangan dan ada pos-posnya aja, itu sudah bisa menjadi pengelolaan keuangan. Jadi ada suatu tujuan, ada pos-posnya, terus kita tahu pendapatan berapa dari keluarga baik suami ataupun diri kita, terus kita tahu kebutuhan urgent apa. Itu udah bisa menjadi pengelolaan keuangan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Kita buktikan aja ya, coba teman-teman. 12 dikali 287 berapa? 12 dikali 287. Oke. Sekarang angkanya saya naikin nih, lebih tinggi dibanding 12 dan 287. 100 dikali 1000. Wih, pinternya, cepatnya. 1000 dikali 1000. Cepatnya. Padahal lebih tinggi loh angkanya ini. 10 dikali 1.000.000. Cepatnya. Cerdas ternyata. Nah, ternyata di sini harus jago matematika, enggak ya? Masalah uang itu biasanya ya apa? Nominalnya itu lurus gitu ya Pak. Bahkan untuk beberapa, kami ada pengalaman di daerah Papua untuk beberapa yang buta huruf, illiterate gitu. Tapi kalau masalah uang itu cepat mereka bisa di-blok. Tapi kalau misalnya dia pintar matematika itu harusnya bisa lebih bagus lagi. Pernyataan ketiga, saya terlalu banyak hutang sehingga tidak usah mengelola keuangan. Sudah terlalu banyak hutang saya sehingga udah pinjol. Yang setuju dengan pernyataan tersebut silakan berdiri. Tidak ada? Baik. Oh, itu sudah sangat jelas ya berarti ya semuanya ya. Justru karena banyak hutang harus dikelola. Keempat, orang yang menghasilkan uang atau cari nafkah, breadwinner, menghasilkan uang harus menjadi satu-satunya yang mengatur uang dalam keluarga. Sepakat atau tidak sepakat? Waduh. Ini nggak ada. Ini nggak berdiri itu khususnya bapak-bapak ya, termasuk saya sendiri berdiri itu karena memang nggak sepakat atau aduh nanti takut nanti dia enggak, saya mau nggak takut sama istri. Bapak kenapa duduk terus? Nggak tahu disuruh istri. Sama aja. Berarti untuk yang mengatur keuangan itu bukan hanya si pencari nafkah, tapi perlu didiskusikan dengan pasangan, baik laki-laki atau perempuan ya, suami ke istrinya atau istri ke suaminya. Kemudian yang ke selanjutnya, jika saya yang melaksanakan tugas-tugas rumah tangga atau bagian mengurus keluarga, saya
tidak usah berdiskusi mengenai pengelolaan keuangan kamu. Jadi udah saya mah fokus aja deh urusan rumah tangga, urusan keluarga, urusan dapur. Nggak usah deh ngomongin ikut-ikutan ngatur keuangan. Nggak sepakat? Nggak sepakat? Alhamdulillah, satu suara lagi. Jelas ya? Kemudian terakhir, orang miskin tidak bisa menabung. Sepakat atau tidak sepakat? Orang miskin tidak bisa menabung. Orang miskin tidak bisa menabung. Orang miskin tidak bisa menabung. Narik nih, beda. Lagi? Oke deh, silakan Pak. Kenapa Pak? Ya, orang miskin itu kan berada di bawah garis kebutuhannya. Ya. Dia penghasilannya dengan pengeluarannya lebih tinggi pengeluarannya daripada penghasilan, sehingga dia bisa dikatakan miskin. Bahwa negara pun juga harus hadir malah di situ. Ya. Kalau dia bisa nabung, gimana cara nabungnya? Itu pertanyaan lanjutan. Ya. Jadi saya sepakat kalau misalnya orang miskin itu nggak bisa nabung. Kalau dia sudah punya penghasilan, sudah di luar kategori miskin, baru dia bisa menabung. Baru bisa. Terima kasih Pak Wahyu. Ada yang berpendapat lain tadi? Ya. Bentar ini. Malu dengan ini. Makanya saya sepakat sama bentar ibu. Kalau ini saya sepakat. Oke, bentar ya. Ya. Oke, untuk pernyataannya menarik ya Pak, tapi kalau saya melihat sih yang saya pernah temukan yang di berita itu juga kita beberapa kali ada mendapatkan kayak berita kalau misalkan seperti pemulung aja bisa mengumpulkan uang untuk biaya umroh, atau misalkan tukang bubur bisa mengumpulkan uang untuk haji gitu. Jadi pada dasarnya adalah menurut saya berita ini juga turut membuktikan bahwa untuk mungkin orang yang berpenghasilan minimal mungkin seperti itu ya, selama memang ada tekad untuk menabung apapun itu pasti bisa terwujud. Jadi meskipun miskin, penghasilan tidak tentu, bisa lah disini karena nabung nggak dibilang angkanya berapa ya, minimal dia bisa disingkat. Betul, tapi itu kalau yang di beritanya itu sampai bertahun-tahun memang ya Pak. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Oke. Makasih Mbak Rita. Mbak. Intinya sebenarnya memberi tujuan. Jadi kalau orang miskin meskipun berkekurangan, kalau dia punya tujuan hidup, pasti dia akan semaksimal mungkin gitu ya mencapai tujuannya. Kayak tetangga saya dulu di kampung juga yang hidup di garis kemiskinan, sekarang sudah bisa naik haji. Dia memang bertahun-tahun, 20 tahun dia menabung dari dia tukang becak gitu ya, terus bisa naik dia bisa kepengen naik haji. Jadi dia tujuan utama tujuan hidupnya. Ya, baik. Jadi nggak bisa pukul rata bahwa semua orang miskin nggak bisa menabung. Ternyata ada beberapa kasus ya. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit. Silakan Pak. Yang dari Ibu OJK namanya siapa ya? Minta. Ibu Nita. Sambil kenalan Pak. Betul. Dan samping kiri saya Ibu Ana. Satu hal Pak, di samping mempunyai tujuan keuangan, kita jangan lupa Pak, bahwa kita berdoa itu pasti. Yang kadang-kadang kita lupa Pak, termasuk saya mungkin kita juga kadang-kadang saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ada aja kalau kita nggak komitmen, kita nggak jujur sama pasangan kita dapat uang, kok kemana ya duitnya? Mungkin karena itu Pak, rezeki itu nggak berkah mungkin karena nggak jujur. Itu Pak tambahan saya Pak. Terima kasih Pak. Sudah membawa saya merinding Pak. Saya jadi deg-degan. Kalau jadi sekarang memang mengingatkan Pak. Baik Pak Tono, kemudian juga Bu Ana tadi, terima kasih. Penting punya tujuan. Jadi kalaupun misalnya penghasilan kita kecil, nyisikan punya motivasi untuk tujuan itu yang tercapai. Tujuan pengen nyekolahin anak kita berarti jadi motivasinya misalnya gitu ya. Kemudian pengen apa lagi? Pengen umroh, pengen haji dan lain-lain. Terima kasih atas jawaban Bapak Ibu semua terkait dengan pandangan
paradigma terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi ketika membuat perencanaan keuangan. Nah sekarang kaitannya dengan tujuan kita, silakan diskusi berpasangan. Diskusi berpasangan berdua berarti Pak Aisyah dengan Pak Adit, Pak Irfan dengan Bu Cici berdua, Pak Dono, Lydia, kemudian Mbak Arif, dengan Pak Nurul, Pak Retno, Pak Reza, dua, tiga berarti. Tiga. Nah apa yang didiskusikan? Saling berbagi mengenai apa sih tujuan keuangan kita. Oh kalau saya pengen beli rumah karena apa-apa, dan coba ceritakan kira-kira nanti biayanya berapa, apa yang dalam pikiran teman-teman untuk mencapai tujuan itu. Itu aja. Cerita tentang tujuan keuangan masing-masing dan ceritakan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing tujuan. Jelas? Baik, 5 menit dari sekarang silakan diskusi. Ini anggap aja istri gua gitu ya. Anggapannya pengennya. Mama mau kawin lagi. Belas habis Pak.
Ya, waktu habis, sudah selesai. Ya, waktu habis. Halo. Waktu sudah habis ya. Satu atau dua orang pasangan yang mau berbagi, mau cerita tadi diskusi tentang tujuan keuangannya apa aja, berapa biaya yang dibutuhkan. Siapa yang mau berbagi? Yang belum pernah berbagi? Oke, silakan. Silakan, boleh. Apa nih? Mulai dari Pak, boleh nggak nyebutin nama Pak kalau mau ngomong? Ya, Mbak Ulan silakan. Silakan dua-duanya tadi ngobrolin tentang Pancasila. Mbak Ulan dan Mbak Rafia. Ya, perkenalkan nama saya Ulan Oktaviantina, saya dari Undip dan saya berdiskusi dengan teman sebelah saya, Nafia, yang dari Undip juga. Kebetulan rencana kami berdua mirip-mirip karena memang anak rantau dan sama-sama baru masuk Undip. Jadi rencana jangka pendek ataupun panjang tidak jauh berbeda. Yang pertama, jangka pendek kita adalah untuk sekolah lanjut S3. Kita berencana untuk lanjut S3 dengan keuangannya adalah mencari beasiswa. Selanjutnya nanti setelah lulus dari S3 kami berencana untuk membeli rumah dengan uang. Kalau di Undip itu kalau kita berhasil lulus S3 dengan waktu yang tepat dengan beasiswa di luar S3 di luar Undip, ya, kita akan mendapat cashback 500. Ya, jadi kita gunakan uang cashback itu untuk membeli rumah. Ya, begitu. Setelah mendapatkan rumah, kita berencana kayak pasangan nanti. Saya berencana untuk sebelumnya ya kan kita umroh. Ya, sebelum kita berangkat S3 kita berencana mau umroh dengan cara kita akan meningkatkan penelitian. Kalau di Undip itu setiap kita bisa memasukkan jurnal Scopus, penulis pertama ada rewardnya, dan reward itu cukuplah untuk kita bisa umroh. Nah, itu jangka pendek. Jangka pendeknya ya. Jadi biayanya tapi diketahui berapa biaya untuk umrohnya? Iya, 35 juta. Oke. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Bulan dan Mbak Rafia. Nah, teman-teman, ketika kita membuat tujuan keuangan, kita kan harus tahu nih berapa biaya yang dibutuhkan. Gimana ya cari tahu berapa biaya yang dibutuhkan, bagaimana cara menghitungnya, dari mana informasi-informasi mengenai biaya yang dibutuhkan bisa kita dapatkan? Dari internet, dari survei, tanya-tanya. Nah, cuma kalau jangka pendek, menengah masih oke lah. Jangka panjang nih, ada kemungkinan nggak untuk ada perubahan harga total? Nah, gimana itu menyikapinya? Apakah kita coba tambahkan misalnya, naik haji sekarang berapa? Nah, tergantung sama siapa, tergantung haji plus atau enggak. 25 kali porsi Pak. Porsi 25. Oke. Daftar saja, pelunasannya masih 30 tahun. Pelunasannya masih 30 tahun. Kalau itu bisa di. Kalau rumah misalnya nih. Rumah kalau sekarang semua
sampai 200. Ya terserah kamu mau ngapain. 100, 200. Tapi kalau pikirkan juga ya, hati-hati ketika jangka panjang, hati-hati karena kadang-kadang ada kenaikan harga. Terus kemungkinan bisa jadi nggak tujuan keuangan kita berubah? Bisa. Karena apa? Apa hal-hal yang menyebabkan tujuan keuangan kita berubah? Nafsu? Ada misalnya kejadian tidak terduga yang bisa misalnya yang harus itu menjadi prioritas, atau kondisi-kondisi tertentu. Contoh bencana alam, kesehatan. 2020 saya yakin banyak tuh yang merevisi tujuan keuangannya. Yang awal tujuan keuangannya pengen traveling ke Jepang, ada kejadian, kan? Atau bencana atau global atau lain-lain itu bisa berubah. Nah, kaitan balik lagi dengan tujuan keuangan, bagaimana ya menghitung biaya yang dibutuhkan? Silakan buka kembali halaman 18, teman-teman. Halaman 18. Studi kasus 2. Dan 18. Silakan 1 menit dibaca dulu studi kasus 2. Tentang rencana menabung Ibu Jamila. Kalau sudah silakan lihat tabel di halaman 19. Jadi kita sama-sama yuk. Kalau kita lihat studi kasus Ibu Jamila, dia punya beberapa tujuan. Tujuan jangka pendeknya apa? Beli laptop. Beli laptop. Tinggal tulis beli laptop. Kapan dia pengen punya laptopnya? Lihat di halaman 19. November tahun depan. Oh, jangka pendeknya apa? Oh, mau buat web bisnis. Halaman 19. Jangka pendeknya bikin web bisnisnya dia. Kapan? Tahun ini. Oke, November tahun ini. Berapa biaya yang dibutuhkan? Berapa? 4 juta. Kalau di hitungan Bu Jamila, berarti dari mulai pada saat bikin perencanaan sampai nanti November tahun ini berapa bulan lagi? 10 bulan. Berarti berapa yang harus Bu Jamila sisihkan mulai saat ini? 400. Cara menghitungnya dari mana 400? 10 bulan lagi harus ada 4 juta. Berarti mulai sekarang harus nabung 400 ya. 400.000. Oke. 400.000. Jangka menengah? Laptop. Kapan pengen capai? November
November tahun depan. Berapa harga laptopnya? 8 juta. Berapa lagi bulan lagi? 20 bulan lagi. Berapa yang harus Bu Jamilah sisihkan sehingga 20 bulan lagi punya uang 8 juta? 400. Terakhir, jangka panjang. Bangun rumah. Bangun rumah. Kapan? 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Berapa biaya yang dibutuhkan oleh Bu Jamilah untuk bangun rumahnya? 120 juta. 120 juta. 120 juta. Berapa bulan lagi tadi? 120 bulan. 120 bulan? Ya. Berapa yang harus Bu Jamilah sisihkan? 1 juta sebulan. 1 juta. 10 tahun berarti harusnya tadi ya? Ya, 10 tahun ya, oke. 120 bulan, 10 tahun lagi ya. Berarti berapa total biaya yang harus disisih? Berapa total yang harus Bu Jamilah sisihkan setiap bulan? 1.800.000. Jadi ya, Bapak Ibu membuat rencana tabungan. Nah sekarang coba masing-masing membuat rencana tabungan sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing. Ya persis saya studi kasus Bu Jamilah. Makanya itu harus terukur. Dia dunia akhirat berapa ya Pak? Di sini. Saya cuma satu tambah cabang. Ambil satu. Siap, nggak apa-apa. Silakan. Persis sama studi kasus Ibu Jamilah tadi. Tadi Bapak Ibu sudah bikin ya tujuan keuangan jangka pendek, menengah, panjang. Silakan dimasukkan ke tujuan saya. Kira-kira kapan, bulan kapan itu maksudnya? Bulan kapan ingin mencapai tujuan? Berapa biayanya? Jumlah bulan tersisa, sehingga tahu berapa tabungan yang harus disisihkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau yang ada yang lupa tujuan, boleh lihat ke ini. Jadi udah tadi dikasih inisial nggak Pak? Atau ingat tulisan sendiri? Silakan coba latihan buat rencana tabungan untuk mencapai tujuan keuangan Bapak Ibu semua. Sesuai ini atau? Ya, sesuai Pak. Ini ya.
Jangan kenceng-kenceng, Pak. Ya, Mas. Ya itu tekor. Satu tapi mukul. Itu maksud saya. Oish. Satu tapi mukul. Banyak pukul banget. Ini gajinya nggak lucu. Tapi kalau untuk kerja, saya mau ngelamar ke Disnaker aja deh, Pak. Makanya saya ngejar sertifikasi. Aduh, tadi nanya, orbit kayak katanya. Mas, udah dijabarin, Pak. Di Pak Indonesia. Kalau tapi kalau ini minggu ngelatih nggak, Pak? Berat ini. Berangkat. Gaskan kalau kayak ini. 15 jam, 16 jam mengajar susah. Serius loh, Pak? Sudah? Baik, kalau sudah, silakan sudah di total berapa biaya, berapa tabungan yang harus kita sisihkan setiap bulannya. Sudah ada ya katanya? Sudah ada. Nah, menurut teman-teman, gimana angka tersebut realistis untuk kita sisihkan setiap bulan? Luar biasa. Ada yang aman, bisa ini kita tabung. Ada juga yang ditampar oleh kenyataan. Waduh. Tapi kita sepakat ya bahwa semuanya pasti pengen tercapai tujuan ini. Tapi satu sisi realistis. Waduh. Ini sekian, ada yang tadi berapa puluh juta tadi harus sebulan nabung. Tapi tetap pengen tercapai? Tetap ya? Oke, kita cari solusi, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan sehingga satu sisi tujuannya tercapai, satu sisi kita bisa realistis bahwa tabungan yang harus disisihkan itu sesuai dengan target kita. Ada ide apa aja yang kita lakukan? Tambah pemasukan, investasi. Nanti tujuan keuangannya berubah lagi untuk bayar utang, ya. Nah, kalau ini nih ya, tujuan kita yang akan kita sesuaikan. Ketika kita akan tujuan sesuaikan. Kalau tadi, oke, supaya tabungan kita makin banyak, jelas tingkatkan pendapatan atau meningkatkan pengeluaran. Nah, kalau kita ini nih, dari tujuan keuangan yang kita Meningkatkan pendapatan. tadi udah, ini nih yang kita sesuaikan. Apa yang bisa kita lakukan terhadap tujuan keuangan kita? Prioritas. Skala prioritas dulu. Oke, sekarang pilih
Di antara tadi tujuan itu, ambil satu aja skala prioritas. Ambil satu. Ambil satu. Memungkinkan ambil satu? Oke, bisa sekarang kalau ada skala prioritas. Ternyata masih belum. Waduh, ini skala prioritas juga masih belum sesuai. Apalagi yang harus kita sesuaikan? Apa? Ya. Misalnya Bapak Ibu pengen renovasi rumahnya dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Aduh, kayaknya nggak realistis deh, nggak sesuai kemampuan. Ditambah waktunya jadi jangka menengah misalnya. Ketika menambah waktu, otomatis pembaginya menjadi besar, hasilnya semakin kecil. Jangka panjang menjadi Oke, jangka waktu ya bisa kita sesuaikan. Kayaknya nggak mungkin deh jangka waktu disesuaikan. Nggak mungkin juga nanti saya bilang ke anak, nah kamu nanti kuliahnya 10 tahun lagi ya. Harus tahun depan misalnya. Kira-kira apa lagi tadi bisa kita sesuaikan? Ya. Mengurangi spek. Beli motor Matic harga 80 juta 750 cc. Wah, udah deh dikurangin speknya kata Pak Irfan. Udah deh motor salju aja. Tahu kan motor salju? Motor asal maju. Maju aja gitu, nggak usah deh yang cc-nya gede, speknya kurangin. Rumah, bangun rumah, tadi kos-kosan Mbak Nurul berapa pintu? 30 pintu, udah deh 10 pintu dulu misalnya. Itu cara berubah. Tadi apa aja? Tadi jangka waktu kita tambahkan, skala prioritas atau speknya kita kurangin. Nggak usah 30 pintu dulu, tapi 10 pintu dulu. Tadi motor atau mobil salju dulu, sal maju dulu misalnya. Atau misalnya beli second. Ada berbagai macam strategi yang bisa kita ambil. Yang penting tujuan bisa tercapai. Baik Bapak Ibu, itulah di akhir sesi kita. Pembelajaran apa yang didapat dalam sesi ini? Pembelajaran apa yang didapat sekarang? Ya. Tadi menyambung dari Mas Irfan juga hampir sama. Ya, pertama kita punya dari tujuan kita capai, juga kita punya dari kapasitas diri juga. Terus juga pengendalian diri juga. Dari kalau kita pengen mencapai sesuatu, ya itu juga harus tingkatkan. Oke, pengendalian diri. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi setelah sesi ini. Tadi siapa lagi ya? Apa pembelajaran atau hal-hal penting yang didapat Bapak Ibu dalam sesi ini? Ada lagi? Ya. Dari sesi ini saya belajar dan menjadi tahu bagaimana cara menentukan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau sebelumnya asal-asalan, sekarang jadi tahu. Sekarang lebih terarah ya, mana yang akan dicapai dalam waktu dekat, menengah, atau panjang. Terima kasih pertama. Ada lagi? Pembelajaran atau hal penting apa yang didapat? Oke, Bu Grania dulu baru terakhir Pak Nafia. Menindaklanjuti ya. Ini kan dari pengendalian diri ya. Karena mengendalikan udara, api. Iya. Tapi mungkin saya dapat bahwa keputusan keuangan atau perencanaan keuangan itu lebih ke keputusan rasional, bukan yang emosional. Jadi ya kan berkaitan sama pengendalian diri kan. Jadi kan bukan keputusan yang emosional. Jadi harus rasional, disesuaikan dengan ya pada saat ada prakteknya ya kenyataan-kenyataannya harus dihadapi. Jadi harus fleksibel gitu. Jadi harus rasional sama kita nggak bisa mampu untuk yang beli baru nih, tapi mampunya beli yang second, yang itu kan keputusan rasional. Baik, terima kasih Mbak Grania. Quotes of the day. Keputusan berdasarkan rasional, bukan emosional. Oke. Boleh diposting gitu? Bayar loh. Baik. Grania 2024. Keren dibikin status. Silakan Mbak. Saya Langsung taruh di grup. Banyak ya Pak, dan mungkin Kebutuhan banyak. bagian dari keinginan juga
dan kayaknya perlu bekerja lebih cerdas lagi nih untuk meningkatkan income-nya. Betul kan? Oke. Tapi hati-hati ya. Nanti nggak sesuai dengan 8.7 accelerator lab jadi eksploitasi diri. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Baik Bapak Ibu, itulah sesi kita. Tapi sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dulu? Cukup? Baik, kalau cukup, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Pak Ketua, pas Pak, malah kurang 1 menit kita untuk masuk ke sesi break untuk asar dan juga kopi. Kita 30 menit ya Pak, karena asar kita kembali 15.30. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu jam 3.20.